Tiga tatapan dari kelompok Fang Yan tumpul saat mereka melihat api berwarna darah yang terperangkap di dalam penghalang api hijau tua itu. Hati mereka menegang saat mendengar kata-kata mengejek Xiao Yan, dan kemerahan cerah yang luar biasa melonjak ke wajah mereka. Dengan suara, grup, 3 suap darah segar dimuntahkan dengan keras pada saat bersamaan. Itu api langit Phoenix diaglomerasi dari sebagian besar douki milik Fang Yan dan 2 sesepuh lainnya. Selain itu, karena memiliki darah esensi mereka bertiga memiliki sedikit hubungan dengan Phoenix api. Namun, saat penghalang api hijau tua terbentuk, benang koneksi menghilang dari hati mereka bertiga. Tentu saja, hal yang menghilang bersama dengan koneksi ini adalah douki murni yang Fang Yan dan 2 lainnya telah berlatih selama bertahun-tahun untuk mendapatkan. Hilangnya douki ini berarti bahwa itu kekuatan Fang Yan dan 2 lainnya akan menurun secara menyedihkan. Hasil dari ini, mulut mereka terengah-engah sementara beberapa putih muncul di rambut berwarna merah Fang Yan saat ini. Wajah awalnya yang tua tampak lebih tua. Setelah menghapus jejak darah dari mulutnya dengan cara bergetar, dia mengalihkan tatapan ganasnya ke Xiao Yan, yang tetap di udara dengan sayap mengepak. Dia tidak menyerah. Sebaliknya, dia memilih untuk mengatupkan giginya dan mengganti segel tangannya. Namun demikian, Fang Yan hanya mencari jarum di tumpukan jerami terlepas dari bagaimana dia merangsang hubungan dengan Phoenix api di dalam hatinya. Sama sekali tidak ada jawaban. Penghalang api seukuran telapak tangan itu seperti sangkar yang tidak bisa dipecahkan yang benar-benar mengisolasi hubungannya dengan api transformasi kehidupan. Lepaskan api transformasi kehidupan. Seorang tetua dari lembah api iblis merasakan tubuh internalnya yang semakin lelah. Dia tidak bisa membantu tetapi dengan tegas berteriak pada Xiao Yan dengan mata merah darah. Tatapan Xiao Yan tenang saat dia melirik aura kelompok Fang Yan yang sangat berkurang. Tatapannya seolah-olah dia sedang menonton beberapa idiot. Apakah mereka berpikir bahwa mereka sedang bermain game? Setelah kehilangan api transformasi kehidupan, kelompok Fang Yan sudah tidak lagi menjadi orang yang perlu dia takuti. Kekuatan mereka yang berkurang mengalami kesulitan bersaing dengannya. Jika seseorang mendiskusikannya, api transformasi kehidupan ini dapat dianggap telah disampaikan oleh Fang Yan. Jika mereka tidak mengangkat keributan dan menggunakan douki untuk menunda Xiao Yan, yang terakhir akan mengalami kesulitan mengalahkan mereka selain menggunakan beberapa teknik dou yang akan menghabiskan sejumlah besar douki. Selain itu, bahkan jika Xiao Yan berhasil mengalahkan mereka bertiga, tubuhnya juga akan habis. Bagaimana lagi dia bisa berada dalam kondisi santai ini? Selain itu, dia juga menjebak api transformasi kehidupan dari 3 lainnya tanpa menimbulkan masalah. Fang Yan menghirup udara dalam-dalam. Kekejaman di matanya berangsur-angsur menyatu saat dia mengangkat kepalanya dan menertawakan Xiao Yan. Keke, api surgawi, kepala Xiao benar-benar dapat dianggap tak tertandingi di dunia. Sepertinya kami 3 tetua sedikit lancang, api transformasi kehidupan ini adalah sesuatu yang terbentuk dari douki kami. Tidak ada gunanya bagimu bahkan jika kamu menjebaknya. Yang bisa Anda lakukan hanyalah menunggu sampai bubar dengan sendirinya. Mengapa kita tidak melakukan ini? Jika kepala Xiao mengembalikannya kepada kita, orang tua saya akan menjamin bahwa itu lembah api iblis akan mundur dan tidak ikut campur dengan air liur transformasi tubuh bodhisattva. Bagaimana menurutmu? Xiao Yan melirik wajah tua Fang Yan yang tersenyum dan menyeringai. Dia perlahan menggelengkan kepalanya. Tetua pertama Fang Yan, kita semua adalah orang-orang yang jelas memahami situasi ini. Tolong jangan terus mengucapkan kata-kata kekanak-kanakan lagi. Saya tidak akan mempercayai Anda untuk pergi sendiri setelah saya mengembalikan Anda api transformasi kehidupan. Selain itu, jika saya terus terang, apakah kepergian Anda masih penting dalam situasi saat ini? Senyum di wajah Fang Yan berangsur-angsur mengeras saat setiap kata dari Xiao Yan ditransmisikan ke telinganya. Sebuah vena berdenyut di dahinya sebelum akhirnya dia tidak bisa menahan iritasi dan keganasan di dalam hatinya. Dia dengan marah meraung, apa yang kamu rencanakan? Selain mengambilnya dan melihatnya menghilang secara otomatis, untuk apa lagi Anda bisa menggunakan api transformasi kehidupan? Apa maumu? Nyatakan saja keinginanmu dengan jelas. Seseorang tidak bisa menyalahkan Fang Yan karena gelisah dan kehilangan dirinya sendiri. Ini karena dia jelas mengerti apa artinya bagi mereka untuk kehilangan api transformasi kehidupan.
Itu berarti bahwa itu levelnya memiliki satu kaki di kelas Douzong akan menurun sampai dia hanyalah seorang Douhuang biasa. Selain itu, setelah kehilangan darah esensinya, kerusakan yang dideritanya akan menjadi abadi. Dia mungkin akan tetap berada di kelas Douhuang selamanya tanpa kemajuan sedikit pun. Nasib ini tidak diragukan lagi merupakan siksaan yang mengerikan bagi seseorang seperti dia yang memiliki ambisi liar. Fang Yan mungkin telah kehilangan ketenangannya, tapi Xiao Yan bukan orang yang baik. Selain itu, dia juga tahu bahwa itu berbelas kasihan kepada orang-orang seperti ini kejam terhadap dirinya sendiri. Hati kebanyakan orang di dalam Back Corner Region menyembunyikan pisau tajam yang bisa melihat siapa saja kapan saja. Selain itu, tetua pertama adalah salah satu dari orang-orang ini yang memiliki pisau yang lebih tajam. Jika dia sekali lagi mendapatkan api transformasi kehidupan, dia pasti akan gagal menepati janjinya untuk berbalik dan pergi. Sebaliknya, dia sekali lagi akan bergandengan tangan dengan dua sesepuh lainnya untuk terlibat dalam upaya liar untuk membunuh Xiao Yan. Selain itu, karena kerugian yang mereka derita terakhir kali, mereka tidak akan menggunakan nyala api mereka untuk bertarung dengan Xiao Yan di lain waktu. Ini berarti bahwa itu akan ada pertempuran Douqi. Pada saat itu, bahkan jika Xiao Yan mampu mengalahkan mereka lagi, harga yang harus dia bayar pasti akan lebih dari 10 kali lipat saat ini. Mengingat pengalaman bertahun-tahun yang dimiliki Xiao Yan, bagaimana mungkin dia akan melakukan tindakan bodoh seperti itu? Saya menyesal. Saya memang memiliki kegunaan yang cukup besar untuk api transformasi kehidupan ini. Oleh karena itu, mengenai masalah ini, tetua pertama bisa melupakannya. Xiao Yan dengan lembut mengguncang penghalang api di atas tangannya. Tatapannya menyapu ke arah Fang Yan saat dia menggelengkan kepalanya dan menjawab. Ekspresi Fang Yan berubah suram saat mendengar kata-kata ini dari Xiao Yan. Tatapannya ganas saat dia melirik Xiao Yan. Tanpa mengucapkan kata-kata yang tidak perlu lagi, dia dengan keras memukul tinju ke dadanya. Seteguk darah segar dimuntahkan sebelum benar-benar tersebar di tangannya. Cahaya aneh dipancarkan dari tangannya yang keriput seperti cakar yang sekarang ditutupi oleh darah segar. Dia melambaikan tangannya dan sekali lagi membentuk segel tangan yang aneh. Menarik! Fang Yan tiba-tiba menjerit pelan saat tangannya diam. Setelah teriakannya, sekelompok api berwarna darah yang mengalir perlahan sepertinya tiba-tiba diaktifkan. Itu terbakar hebat saat menggeliat liar, mencoba memecahkan penghalang api. Orang yang keras kepala! Rasa dingin melintas di mata Xiao Yan saat dia merasakan perubahan di dalam penghalang api. Dia menjentikkan jarinya dan sekelompok api tak terlihat melonjak keluar. Akhirnya, itu menutupi nyala api hijau tua dan sekali lagi membentuk lapisan api luar. Sedikit koneksi yang dirasakan Fang Yan setelah menimbulkan beberapa luka pada dirinya sendiri segera menghilang setelah lapisan luar, api hati yang jatuh, terbentuk. Api transformasi kehidupan yang berada di dalam penghalang api sekali lagi mendapatkan kembali ketenangannya. Hilangnya berulang menyebabkan wajah Fang Yan berubah pucat. Rasa dingin melonjak dari tubuhnya. Mata Xiao Yan dengan dingin menatap Fang Yan. Dia membuka mulutnya dan melemparkan api ke mulutnya seolah-olah itu manis. Tenggorokannya berguling, menelan api transformasi kehidupan ke tubuhnya di depan tatapan tertegun kelompok Fang Yan. Anda orang gila. Kamu benar-benar berani menelan api? Sudut mulut Fang Yan bergetar saat melihat tindakan gila Xiao Yan. Bagian dalam tubuh seseorang adalah titik terlemah mereka. Bahkan seorang elit Douzong kemungkinan akan berakhir dalam keadaan yang sangat menyedihkan jika ada sesuatu yang dibebankan ke tubuh mereka. Namun, Xiao Yan benar-benar menelan nyala api yang memiliki kekuatan destruktif yang besar ke dalam tubuhnya. Tindakan seperti itu benar-benar gila. Xiao Yan bersendawa pelan, memancarkan udara panas saat dia melakukannya. Dia tersenyum pada kelompok Fang Yan yang tertegun. Meskipun bagian dalam tubuh seseorang adalah titik terlemah, bagian dalam tubuh Xiao Yan memiliki perlindungan dua, api surgawi, api inti teratai hijau dan api hati yang jatuh. Jika sampai pada titik kritis, dia bahkan akan menggunakan api tulang dingin yang ditinggalkan Yao Lao di tubuhnya. Di bawah perlindungan ketiga, api surgawi, ini, bagian dalam tubuh Xiao Yan secara tidak wajar aman. Dalam situasi saat ini, Xiao Yan tentu saja tidak akan berusaha untuk melihat apakah mantra api bisa menelan api transformasi kehidupan ini.
Oleh karena itu, dia hanya bisa menyimpannya di dalam tubuhnya untuk menghindari nyala api yang berhamburan dan menghilang ke udara. Mata Xiao Yan sekali lagi beralih ke kelompok Fang Yan setelah menyimpan api transformasi kehidupan di tubuhnya. Kilatan dingin bersembunyi di dalam matanya yang hitam gelap. Meskipun kekuatan ketiga orang ini akan sangat menurun setelah kehilangan api transformasi kehidupan, ini bukan alasan yang cukup bagi Xiao Yan untuk melepaskan mereka. Orang yang percaya dalam menghilangkan segalanya sepenuhnya tidak akan pernah meninggalkan masalah untuk masa depan. Kakak kedua, kakak ketiga, bunuh dia! Fang Yan dengan tegas berteriak. Wajahnya berkedut setelah merasakan niat membunuh sedingin es di mata Xiao Yan. Wajah dua tetua lembah api iblis, yang kekuatannya telah menurun menjadi 2 hingga 3 bintang Dou Huang, sedikit berubah setelah mendengar ini. Mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan manuver sedikit Dou Qi yang tersisa di tubuh mereka. Mereka menggigit peluru dan menyerang Xiao Yan. Saat kedua sesepuh ini menyerang ke depan, Fang Yan dengan cepat mundur. Silau yang dia berikan pada Xiao Yan, saat dia menarik diri, begitu kejam sehingga menyebabkan seseorang merasa kedinginan. Xiao Yan dengan tenang menyaksikan kedua sesepuh lembah api iblis menyerang. Dalam sekejap, pilar api hijau giok seperti gunung berapi meletus secara tiba-tiba. Ledakan! Hati Fang Yan bergetar saat dia merasakan riak energi panas ditransmisikan. Namun, dia tidak menoleh. Sayap Dou Qi di punggungnya mengepak dengan keras saat dia terbang keluar dari hutan pegunungan. Kakak kedua, kakak ketiga, orang tua aku akan membantu membalas dendam untuk kalian berdua. Selama aku kembali dan memperingatkan kepala lembah, dia pasti akan membuat ini membayar dengan darah. Selain itu, ada gerbang Xiao. Pada saat itu, kita pasti tidak akan membiarkan ayam dan anjing hidup-hidup. Fang Yan melarikan diri dengan sekuat tenaga. Saat dia melakukannya, suara lembut yang ganas juga ditransmisikan oleh angin liar. Kata-kata itu baru saja keluar dari mulutnya ketika Fang Yan yang melarikan diri tiba-tiba menegang. Rasa sakit yang hebat yang ditularkan dari dadanya menyebabkan dia merasa seperti tercekik. Dia dengan paksa menahan rasa sakit yang mengebor ke dalam hatinya saat dia menundukkan kepalanya dengan susah payah. Segera, dia melihat sebuah tangan ditutupi oleh api hijau giok menembus dadanya. Api panas benar-benar menguapkan darah di sekitar lukanya. Kepala Fang Yan perlahan berbalik. Akhirnya, wajah muda tanpa emosi ditangkap oleh matanya. Matanya masih mengungkapkan beberapa kekejaman yang merajalela sebelum ditutup. Jika Anda dan rekan Anda telah bergandengan tangan, bahkan saya tidak bisa menangani semuanya tanpa menghabiskan kekuatan saya. Sayangnya, kamu adalah orang tua yang konyol. Suara samar dengan lembut ditransmisikan ke telinga Fang Yan dari belakangnya tepat sebelum dia perlahan menutup matanya.